20 apa 19? Ya, antara hisab dan ru'ya itu kan beda terus. Ya, sehingga memang ada yang 20, ada yang 19. Dan hisab sendiri juga satu ilmu tersendiri yang memang ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Ya, paling beda-beda sehari. Enggak apa-apa lah beda sehari. Yang penting kan masih dalam koridor bulan Dzulqa'dah. Dan kita ketahui bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang keberapa dari bulan Hijriah, dari tahun Hijriah. Hah? 11 apa 17? Ada yang bilang 17. Jadi dalam setahun itu ternyata pada masa-masa sebelum Rasulullah SAW datang dengan membawa Islam, membawa Al-Quran, ini bulan itu memang kadang-kadang ada yang 13, ada yang 15 bulan dalam setahun. Ada yang 17 juga kali ya. Pernah juga ada sampai 11 bulan. Ada yang pernah 10 bulan. Ya sesuai dengan keinginan ini aja. Keinginan penguasa saja. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun menganggap itu hal-hal yang belum, yang wajar ya, yang wajar, ada tambah-tambahan seperti itu, sehingga turun ayat innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, ya, bahwa nambahi dan ngurangin bulan dalam setahun itu ziyadatun fil kufr, menambah kekufuran. Kenapa? Karena inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Karena kemudian Allah tegaskan bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan itu sudah tercatat fi kitabillah, di dalam catatan Allah, adalah isna asyar 12, yang diantara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang apa saja 4 bulan yang mulia itu? Hah? Muharram, terus Rajab, terus Dzulhijjah, terus Ramadan. Itu kalau masih ada yang jawab Ramadan berarti lupa sama pelajarannya. Jadi yang disebut oleh Allah arba'atun hurum dan ditegaskan oleh Rasulullah 4 bulan yang mulia yang hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Warajabun Mudhar. Kenapa Ramadan tidak termasuk arba'atun hurum? Apakah Ramadan bukan bulan yang mulia? Kan, Ramadan tidak termasuk arba'atun hurum karena Ramadan punya kemuliaannya tersendiri. Jadi
Jadi 4 bulan yang mulia ini, Arbaatun Hurum ini, dari zaman Nabi Adam ya ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah kita sekarang ini sudah berada di bulan yang mulia. Bulan yang mulia ini diawali dengan Dzulqa'dah. Bukan diawali ya, diakhiri ya. Karena Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11 dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Diawali dengan Dzulqa'dah itu berawal dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya apa? Apa artinya qa'ada itu? Nggak tahu. Duduk, ya. Qa'ada itu artinya jalasa itu artinya duduk juga. Tapi Arab itu punya, bahasa Arab itu punya makna tersendiri. Terkait perbedaan huruf itu juga punya perbedaan makna. Jalasa itu duduk, qa'ada itu duduk. Tapi kalau jalasa ini lebih cenderung duduk di kursi. Kalau qa'ada itu duduk yang dalam arti lungguh seenake lah, gitu ya, nyantai dan seterusnya. Nah, kenapa bulan ini disebut dengan bulan Dzulqa'dah? Oleh orang Arab disebut Dzulqa'dah karena bulan ini memang bulan yang membawa arti orang-orang Arab pada masa bulan Dzulqa'dah ini duduk santai. Waktunya santai. Setelah bulan Ramadan ditempa dengan berbagai macam taklif, kewajiban-kewajiban dan panas yang terik, kemudian bulan Syawal diisi dengan semangat motivasi yang tinggi, maka Dzulqa'dah itu santai. Santai dalam arti mereka nggak bepergian. Mereka ini kan pedagang, orang Arab ini pedagang yang li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i, yang mempunyai waktu-waktu tertentu untuk berdagang. Perdagangan mereka ini rata-rata ke wilayah Syam. Nah, ketika di Syam itu ya Palestina, Yordan, Suriah. Ini mereka beberapa bulan di sana. Setelah beberapa bulan di sana dapat untung banyak, pulang santai. Ini namanya di bulan Dzulqa'dah. Santai di kampungnya sendiri dalam rangka mempersiapkan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu dari kata hijjah. Hijjah itu dari kata haji. Ya, dari haji itu loh. Haji itu artinya apa? Haji itu artinya apa? Udah banyak yang berangkat haji tapi nggak tahu arti ini. Ini uniknya Islam di Indonesia. Pokoknya ngikut aja, nggak ngerti artinya apa itu haji. Ya kan? Jangan-jangan sholatnya nggak ngerti artinya. Sholat itu bahasa Arab, artinya apa? Hah? Nggak ngerti juga, jangan-jangan. Wis pokoknya disuruh sama guru-guru kita, orang tua kita untuk sholat, ya sholat. Pokoknya sholat itu menghadap Allah, gitu aja ya. Iya kan? Menghadap Allah. Walaupun kadang-kadang menghadap ini yang dihadapin itu gak ada, atau gak sudi dihadapin kita itu. Jadi sholat itu bahasa Arab artinya doa. Doa itu bahasa Arab juga. Artinya apa? Nah, baru tahu. Artinya memohon, meminta.
Makanya di dalam sholat itu isinya itu doa, permohonan-permohonan yang diawali dengan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, ngerengek-ngerengek, ya kan? Makanya sholat diawali dengan apa? Takbir. Takbir itu memuji, menyanjung. Oh Maha Besar. Kemudian baca Fatihah. Fatihah muji juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Maliki Yaumiddin. Baru mulai nyinggung-nyinggung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru mohon ihdinas siratal. Rukuk juga gitu isinya memuji, menyanjung, mensucikan Allah SWT. Ya tapi ya jangan kebangetan sampai nggak ngerti gitu loh. Ya kan, dilakoni setiap hari sampai nggak ngerti ya. Kalau ngaji itu fungsinya ya biar ngerti dikit-dikit. Ya nggak ngerti sama sekali. Walaupun itu bukan esensi ya, tapi paling nggak kan ilmu itu. Begitu juga haji. Ya, haji itu artinya berkunjung. Ya kan? Kalau umroh itu artinya meramaikan. Ingat ya, kalau haji itu artinya berkunjung, kalau umroh itu artinya meramaikan. Meramaikan itu Allah punya hajat, terus kita ikut hadir di situ meramaikan hajatnya Allah itu. Nah kalau haji, ini kita berkunjung kepada Allah karena ada undangan dari Allah. Undangannya dari Allah itu kapan? Yang ngirim undangan siapa? Ngirim undangannya Nabi Ibrahim, ya kan? Wa'adzin finnasi bil haji. Nabi Ibrahim undang itu orang-orang manusia itu supaya bil haji, untuk berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah. Hanya haji itu identik dengan berkunjung ke rumah Allah, Baitullah. Sementara sholat ini juga, kalau ke masjid itu rumah Allah juga, Baitullah juga, berkunjung ke rumah Allah juga. Makanya bulan setelah Dzulqa'dah itu disebut dengan Dzulhijjah, bulan yang mempunyai intisari daripada Nah di dalam bulan Dzulhijjah ini ada dua momen besar. Dua momen besar, yaitu apa? Prosesi haji dan Idul Adha. Prosesi haji dan Idul Adha. Walaupun semuanya identik dengan Arab, maka kita harus akui bahwasanya Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah orang Arab. Dengan kitab sucinya yang Al-Quran juga berbahasa, ya kan? Oleh karenanya bagaimana Islam yang berasal dari Arab dan kitab sucinya berbahasa Arab ini bisa menjadi bagian daripada budaya setiap manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk di kita. Akhirnya kita ini dibiasakan oleh para ulama-ulama Nusantara dulu agar familiar dengan hal-hal yang bersifat Arab. Kan? Siapa namanya yang pertama kali punya info bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia itu
sejak abad ke berapa? Ke-7 ya. Abad ke-8 ke-9 itu siapa? Ibnu Battuta ya. Ibnu Battuta itu 2 kali ke wilayah Nusantara. Dia punya asumsi bahwa Islam itu datang ke Nusantara ini mulai abad-abad ke-8 9. Tapi dia juga punya penelitian bahwa Islam mulai berkembang itu sejak abad ke-13. Kenapa dia punya asumsi bahwa abad ke-8 9 sudah ada Islam di Nusantara? Karena orang Nusantara, orang Indonesia pada masa itu sudah pakai baju putih, bersih bajunya, makan sudah cuci tangan, mau makan sudah cuci tangan. Sementara sebelumnya belum ada seperti itu. Sudah mau mandi gitu kan. Nah, kalau budaya Nusantara yang asli, mandinya sebulan sekali Pak. Ya kayak yang diceritakan siapa? Yang Ustadz dari Papua itu, Ustadz Fadlan itu ya. Bagaimana pertama dulu beliau mengajarkan Islam di mana penduduk Papua, diajak keramas, senangnya buat mainan dan sebagainya. Ya seperti itulah Nusantara dulu. Makan ya langsung nggak pakai apa. Kenapa kemudian dia juga mengatakan bahwa abad ke-13 awal mulai perkembangannya Islam? Karena abad ke-13 ini adalah mulai sistem sistem masyarakat Muslim itu mulai sudah tertata dengan berdirinya kerajaan Samudra. Itu mulai pertama, sehingga kita menjadi familiar, kita nggak nyangka bahwa itu bahasa Arab. Ya kayak tadi itu aja. Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Ditanya sholat itu apa? Ya sholat itu pokoknya pergi ke masjid. Sampai-sampai kadang-kadang kalau ketinggalan sholat di masjid itu nggak sholat itu orang awam itu ya. Karena yang dianggap sholat itu ya saking kuatnya ajaran para ulama dulu memasukkan Islam ke dalam relung hati masyarakat. Dan pentingnya adanya yang namanya syiar. Sehingga dalam kitab yang kita pelajari, itu kitab Bayatul Adqiyah itu, di antara wasiat yang kelima yang beberapa bulan terakhir kita pelajari, selain yang keempat adalah ta'allumul ilmi asy-syar'i, mempelajari ilmu syariat, kita juga harus al-muhafadzatu 'ala sunnah, menjaga sunnah. Karena menjaga sunnah itu bagian daripada syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian daripada ketakwaan hati. Makanya sholat itu nggak di masjid juga sah, ya kan? Nggak di masjid juga sah sholat itu, di mana saja sah. Tapi bagaimana ulama-ulama kita itu menekankan bahwa sholat itu yang di masjid. Nggak tahu dalilnya apa dulu, nggak tahu, tapi ujung-ujungnya ada dalilnya juga gitu kan, bahwa dalilnya itulah sholat li jaril masjid illa fil masjid. Gak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di. Ada pertanyaan lagi, yang disebut tetangga itu jaraknya sampai mana? Jaraknya sampai mana? Apa depan masjid kanan kiri ini saja? Ternyata enggak. Lebih jauh lagi
dalam ilmu fikih itu tetangga masjid itu ya jarak 40 rumah dari masjid. Ayolah masuk semua ini. Masuk tetangga masjid semua. Makanya saya bilang, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat itu memang benar-benar nggak sah kalau nggak di. Walaupun kemudian menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa sholat di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjur. Ya, sehingga kita dulu masih kecil itu ditanya, sholat itu apa? Sholat itu ya di masjid kan gitu. Sholat itu pergi ke, sehingga sampai sekarang banyak loh orang-orang kampung itu kalau ketinggalan sholat di masjid ya nggak sholat, karena dianggap sholatnya udah selesai. Nah, ini saking kuatnya itu. Bagaimana para ulama dulu memahamkan Islam, ajaran Islam dalam hati masyarakat, sehingga masyarakat itu menjalankan ajaran Islam itu tidak berat, tidak keberatan. Sehingga di kampung-kampung itu juga kadang-kadang waktu sholat itu nunggu waktunya orang, waktunya petani. Adzan sih jam 3 asar, tapi sholatnya kadang 4:30. Komatnya itu jam 4, 4:30 itu. Kenapa? Karena ya bagaimana para petani ini tidak merasa keberatan melaksanakan sholat karena semuanya udah. Mereka nggak tahu dalilnya, tapi ternyata dalilnya kuat. Bagaimana Rasulullah SAW itu hampir seumur hidup beliau itu mentakhirkan sholat apa? Sholat Isya. Jadi sholat Isya kita itu kan awal waktu terus ya. Nabi itu nggak pernah awal waktu sholat Isya itu. Nabi itu paling sholat Isyanya itu ya jam-jam 9, jam 10 gitu. Nah kalau itu diterapkan di mana? Di Tridaya ini, ya gak ono sing sholat jamaah ke masjid itu udah tidur semua ya kan? Sehingga pakai dalil yang awalul waktu saja biar cepat-cepat selesai. Kalau kita ke Mekah kan gitu kan, sholat Isya itu 8:30 ya kan, gak lama waktu. Nah kalau yang Tridaya kan pengen cepat-cepat masuk surga, jadi pengen cepat-cepat selesai lah. Begitu juga terkait haji. Kalau di tanah haji itu apa sih? Haji itu ya ke Mekah. Jawabannya gitu aja, orang-orang awam itu nggak tahu artinya haji dan seterusnya. Ini pentingnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Karena yang harus memahami detail rincian daripada agama itu ya sebagian orang saja, tidak harus semuanya. Semuanya itu yang penting mengerjakan, yang memahami rincian daripada hal-hal yang bersifat agama ini adalah sebagian orang. Sehingga disebut oleh Allah, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya, sudah nafaro, sudah min kulli firqatin, ditambahin minhum ta'ifatun. Jadi tidak harus seluruh Indonesia ini belajar semua. Bagian masyarakat aja yang belajar. Masyarakat itu pun ta'ifatun saja, bagian kecilnya saja.
Jadi tidak semua orang perumahan Tridaya 4 ini harus mondok semua, enggak. Tidak juga separuhnya, bahkan kecil saja harus ada yang mondok, harus ada yang belajar agama secara rinci. Dalam rangka apa? Sekali lagi juga dalam rangka memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat ketika dia kembali dari pesan. Oleh karenanya, sekali lagi dalam rangka menjaga sunnah yang menjadi bagian dari syiar itu, di dalam bulan Dzulqa'dah ini kita juga diharapkan mampu ada jenjang istirahat lah ya, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah ini kita masa-masa istirahat, dalam arti bukan berarti kita libur bekerja. Kalau orang Arab sih libur bekerja, sampai sekarang seperti itu. Jadi orang-orang Arab kalau bulan Dzulqa'dah ini libur untuk persiapan Dzulhijjah. Nah kalau kita libur, nggak digaji, ya kan, nggak makan gitu, nggak makan, karena kita satu bangsa yang berbeda dengan bangsa Arab. Tapi bagaimana kita menyikapi Dzulhijjah ini menjadi momen penting, karena Dzulhijjah ini ada dua momen yang besar. Sampai Allah sendiri menyebut ini menjadi hari raya di dalamnya, yaitu prosesi haji dan prosesi kurban. Haji dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Kurban juga sumbernya dari Nabi, sehingga para ulama itu sepakat bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Abu Syariah, bapaknya dari syariat. Kalau Nabi Adam itu adalah Abu Nas, bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim ini Abu Syariah, karena Nabi Ibrahim ini menghasilkan satu karya yang sampai sekarang ini diikuti oleh seluruh umat manusia. Yang pertama adalah, nanti kan kalau saya jelasin bulan depan kan sudah lewat hajinya ya, kurbannya juga sudah lewat. Karena saya ini mulai minggu kemarin ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kurban. Sebelum ada pertanyaan kan saya jelasin dulu di sini, itu kan. Nanti kalau masih belum jelas, tanya sambil ngopi kan, gitu aja. Karena penting untuk dijelaskan. Yang pertama itu haji. Saya pernah sampaikan bahwasannya uswatun hasanah. Uswatun itu artinya teladan, hasanatun itu yang baik. Itu hanya Allah sematkan kepada dua orang di dunia ini dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Yang kedua, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Kenapa kok Allah sematkan uswatun hasanah kepada dua orang ini? Karena dua orang inilah yang mampu menggerakkan mayoritas manusia untuk mengikuti langkah-langkahnya, langkah-langkah yang baik itu.
Sama kayak kita juga. Kita juga akan mendapatkan gelar dari anak cucu kita, uswatun hasanah, kalau kita mampu menggerakkan anak cucu kita ini mencontoh kebaikan-kebaikan kita. Tapi yang memberikan gelar adalah anak cucu kita. Nah, Allah itu hanya menyematkan uswatun hasanah ini kepada dua orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini diberi apa? Gelar uswatun hasanah oleh Allah karena dua hal ini. Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah Quran. Haji dan umroh, kalau umroh itu udah setiap menit, setiap detik, nggak pernah lepas itu. Dan itu semuanya mengikuti manasiknya, itu mengikuti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau haji mungkin setiap tahun, dan setiap tahun itu paling ya maksimal 2 juta lah ya. 2 juta orang mengerjakan dalam satu waktu. Kenapa dalam satu waktu? Ya karena memang dibatasi cuma prosesi haji itu kan cuma 3 hari 4 hari kan. Sebenarnya ya, yang kebanyakan orang Indonesia itu lama. Kenapa kok lama sampai sebulan? Kebanyakan belanjanya sama refreshingnya di sana. Teman-teman saya itu tanggal 10 Juni kemarin sudah berangkat. Akhirnya isinya apa? Isinya ya apa namanya, selfie, status jalan-jalan, foto. Jadi prosesi haji itu normal itu cuma 3 hari 4 hari. Ya kalau kita sendirian, maksudnya kalau kita sendirian mengerjakan haji 3 hari selesai. Kalau umroh malah 2 jam juga selesai, ya kan? Kebanyakan jalan-jalannya, ya jalan-jalan itu penting dalam rangka mengenal situs-situs sejarah peninggalan Nabi Ibrahim itu. Nah, yang pertama kali memberikan contoh kebaikan terhadap haji wal umroh, berkunjung dan meramaikan, itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Oke lah, saya bilang tadi haji, kalau haji setahun sekali 2 juta. Kalau umroh, wah nggak terhitung. Apalagi pasca pandemi ini, Arab itu membebaskan berapapun yang umroh diterima. Coba kalau sehari 100.000 seandainya, sehari 100.000, sebulan 3 juta umroh, sebulan 3 juta, tahun 10 bulan ya, 10 bulan berarti 30 juta orang ngikutin, mengikuti praktek, perilaku, gerakan, langkah-langkah Nabi Ibrahim dan keluarga. Dan semuanya prosesi haji dan umroh itu kan nggak beda, sama, ya kan? Yang membedakan hanya sifatunya itu hanya wukuf. Yang kedua wajib haji. Rukun dan wajib kan beda. Kalau di rukun cuma wukuf, umroh itu nggak pakai wukuf. Tapi semuanya ya sumbernya dari Nabi Ibrahim. Mulai dari pakai baju ihram, ya kan? Kemudian apa? Tawaf, ya.
Tawaf yang pertama kali jadi 7 itu, dulu tawaf itu nggak ada batasnya. Kalau sekarang kita namanya tawaf sunnah. Jadi tawaf itu memang sudah dikerjakan dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu kan ketemu Siti Hawa kan di mana? Di Jabal Rahmah, ya kan? Di Padang Aro. Kemudian tawaf di Baitullah. Karena Allah memberitahukan kepada Nabi Adam bahwa inna wala baitin udi alinnasi lalladzi di Bakkah. Bangunan pertama kali yang ada di bumi itu ya di Makkah itu, dengan Nabi Adam tawaf. Semua Nabi pernah tawaf di Ka'bah. Makanya menjadi mulia itu karena orang-orang suci itu pernah menginjakkan kaki di sana. Kalau Masjid Al-Isra, Baitullah, ya kan? Tapi biasa-biasa saja. Karena tidak semua orang suci pernah menginjakkan kaki di ini. Ya kita saja. Nah kita ini bukan orang suci, ya kan? Kali-kali datengin orang suci, orang hebat gitu, kali-kali doang. Tapi kalau Ka'bah, Mekah itu jadi tanah haram, tanah suci, karena semua orang-orang suci dari Nabi Adam pasti ke sana. Kalau nggak ke sana, nggak masuk kategori orang suci. Jadi dulu yang tawaf itu Nabi Adam. Baru zaman Nabi Ibrahim ditata itu prosesi kunjungan ke Baitullah dan meramaikan Baitullah, sehingga ada tawaf, kemudian ada sa'i. Sa'i ini dalam rangka napatilas siapa? Jadi Hajar. Siti Hajar ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Yang pertama siapa? Sarah. Nabi Ibrahim sama Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Itulah Bani Israel. Ya. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ayub, semuanya sampai Nabi Isa, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub semua. Agama Yahudi, agama Nasrani ini agamanya Nabi Yakub, agama keturunan Nabi Yakub. Sampai yang terakhir tahallul, wukuf juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wukuf di Arafah. Kemudian ketambahan wajib haji, ada apa? Melontar jumroh, ya kan? Ada mabit, ya. Mabit itu nginep, kan wajib haji itu nginep. Udah pernah haji semua? Wajib haji nginep, ya kan? Nginep di mana? Di Musdalifah dan di Mina, ya kan? Kalau nggak nginep, ya nggak apa-apa, tapi harus bayar denda. Dendanya apa? Dendanya ya beli kambing. Boleh nggak denda pakai uang? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bulan Dzulhijjah. Makanya kalau kita kan dulu korban nyembelih kambing paling berapa gitu. Di Arab itu, di Mekah itu musim-musim kayak gini yang namanya kambing banyak, Pak. Sampai kalau orang jamaah haji udah pada pulang semua, itu kambing itu dikirimkan ke beberapa sekolahan. Anak-anak itu pulang bawa satu kambing itu, gendong kambing itu.
Kambing utuh, isinya udah nggak ada, tinggal dagingnya aja. Jadi anak-anak yang sekolah-sekolah yang itu, wah, mayoran semua itu, pulang udah bawa kambing satu-satu. Kalau kita kan paling kebagian 2 kilo, di sana 1 kambing bawa pulang, karena banyaknya aja. Nah itu bagian daripada denda yang ketika kita tidak mengerjakan wajib salah satunya menginap. Kenapa menginap? Ya karena Nabi Ibrahim dan Siti Hajar bersama Nabi Ismail juga nginep 2 hari, ya kan? Tanggal 8 nginep di mana? Di Musdalifah. Tanggal 9 nginep di Mina. Besoknya paginya menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini prosesi-prosesi haji. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memulai haji, beliau mengatakan, "Kudu anni manasikaku." Udah, kamu ikutin saya. Prosesi hajinya, ya kan, dan umrohnya ikutin saya. Kenapa? Karena ini sudah berjarak jauh, kurang lebih berapa itu? 3.000-an ya, 3.000-an tahun dari Nabi Ibrahim itu. 3.000-an tahun ini sudah banyak tambahan, banyak kurangan, modal-modelnya banyak, sudah nggak asli lagi. Sementara Rasulullah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah harus menuntun pengikutnya. Nabi itu kan haji cuma berapa kali? Nabi itu haji berapa kali? Sekali. Cuma sekali. Nabi itu lahir di Mekah sampai umur 50 tahun, ya, di Mekah itu nggak pernah haji. Nabi baru haji umur 57 tahun, 58 ya, atau 59 lah, berbeda pendapat. Atau ada yang mengatakan 60. Nabi itu haji baru umur 60 tahun. Baru haji. Hajinya dari Madinah. Kalau umroh Nabi 4 kali. Umroh Nabi 4 kali. Apakah zaman Nabi waktu di Mekah tidak ada itu haji? Ada. Umroh apa enggak ada? Ada. Orang-orang Arab itu tetap mengelilingi Ka'bah. Tiap tahun bulan Dzulhijjah juga ramai itu di Ka'bah. Dari zaman Nabi belum lahir, dari zaman Nabi Ibrahim kan, itu sudah ramai di Ka'bah. Makanya mereka itu sengaja Dzulqa'dah, bulan itu duduk di kampungnya sendiri, ada mereka mempersiapkan menyambut tamu, mempersiapkan perdagangan, menyambut yang akan datang. Mana tuhan-tuhan berhala yang belum ada ini, nah, diadakan kan itu. Persiapan jual berhala-berhala itu, persiapan jual baju-baju dari mana, karena orang-orang pada datang. Hanya Rasulullah SAW ketika memulai haji itu, beliau langsung mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Kamu ikutin saya aja. Jadi Nabi itu nggak menjelaskan, tapi ikutin aja. Sehingga semuanya ngikutin Nabi. Kenapa Nabi kok haji cuma sekali? Karena ketika Nabi di Mekah,
haji itu sudah bercampur dengan kesyirikan. Sudah banyak apa? Patung-patung, ada 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Kalau Nabi kemudian mengerjakan itu saat itu, nanti ini yang kemudian disebut dengan uswatun hasanah. Mengerjakan sesuatu kebaikan tidak sembarangan, tapi harus cari momen yang tepat bagaimana nanti supaya bisa dicontoh, diteruskan oleh penerusnya itu. Tapi ketika kemudian berhala-berhala itu sudah dibersihkan, Nabi pun tidak ujuk-ujuk langsung boleh haji sama orang Mekah saat itu. Nah, ini penting yang kita pahami juga, hak prerogatif untuk kadang-kadang kita ini kan umat Islam kan gampang banget diprovokasi. Hak prerogatif dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini yang punya wewenang penuh untuk boleh tidaknya orang itu berangkat haji itu adalah orang mana? Orang Mekah. Nabi saja yang lahir di Mekah, asli Mekah, mau berangkat haji nggak boleh sama orang Mekah, ya nggak berangkat. Nah, apalagi kita orang Indonesia, ya kan, jauh dari sana. Nabi itu mencoba 3 kali mau berangkat haji, nggak boleh sama orang Mekah. Karena sudah telanjur masuk Mekah, akhirnya Nabi nggak jadi haji tapi umroh saja. Umroh, habis umroh pulang udah. Umroh cuma 2 jam, ya kan. Sehingga ya Nabi haji itu yang pertama dan yang terakhir, yang kemudian dikenal dengan haji wada. Maka yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Dzulhijjah adalah bulannya haji, dan haji itu artinya adalah berkunjung, yang dimaksud adalah berkunjung ke Baitullah dalam rangka menghadiri undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Ibrahim. Sehingga prosesi haji itu semuanya adalah prosesi yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, walaupun dalam perjalanan sampai kepada Nabi Muhammad SAW ini banyak lika-likunya, sehingga Nabi Muhammad langsung memberikan contoh kepada para sahabat saat itu dengan sabda beliau, khudu anni manasik. Yang kedua, uswatun hasanah yang dikerjakan oleh jutaan orang dari Nabi Ibrahim adalah kurban. Nah, ini sebenarnya kan sesuatu hal yang mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang-orang yang suci itu menjadi hal yang penting. Karena korban ini hanya berawal dari apa? Berawal dari mimpi. Iya, berawal dari mimpi. Nah, kita ini sering mimpi, tapi karena kita orang biasa, ya jadi mimpi kita biasa-biasa saja. Nabi Ibrahim itu berawal dari mimpi. Dengan Nabi Ibrahim suatu saat manggil anaknya, ya bunayya inni aro fil manami anni adbahuka fandur madza taro. Kok semalam mimpi nyembelih awakmu iki piye iki? Nyembelih kamu gimana ini? Ngomong ke Nabi Ismail gitu. Nabi Ismail saat itu umurnya sekitar
Ya ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Yang jelas sudah membangun Ka'bah. Hingga 2 hari memutuskan bahwa ini benar-benar mimpi petunjuk dari Allah, perintah dari Allah apa? Untuk menyembelih raja. Udah, Nabi Ibrahim langsung tanggal 10 Dzulhijjah berangkat ke Mina, ya. Malam-malamnya udah nginep, paginya langsung berangkat menuju ke tempat penyembelihan. Ini disebut. Yang kemudian nggak jadi, digantikan dengan seekor kambing. Yang ini kemudian dikerjakan, dicontoh oleh jutaan orang setiap tahun. Diikuti oleh jutaan orang setiap tahun. Ini berawal hanya dari mimpi itu. Tapi karena mimpinya Nabi, mimpinya orang-orang suci, dampaknya besar sampai sekarang. Coba udah berapa ribu tahun itu dikerjakan terus. Ribuan tahun yang lalu. Nah, maka dalam perkembangan modern, zaman modern sekarang ini, kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu yang kadang-kadang instan dan praktis. Ya, saya itu kan mengalami jadi pengurus masjid, jadi ketua masjid. Banyak hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Karena itu menjadi bagian daripada syiar. Menjadi bagian daripada syiar. Sama kayak sholat tarawih aja. Sholat tarawih itu lebih utama di rumah sebenarnya. Kenapa? Karena itu sholat sunnah. Saya pernah sampaikan Nabi itu nggak pernah sholat sunnah di masjid, kecuali sholat tahiyatul. Tapi karena itu ada unsur syiar, maka harus kita kerjakan. Harus itu dalam pandangan ulama seperti Imam Ahmad wajib, dalam pandangan ulama seperti Imam Syafi'i sunnah muakkadah, ya kan? Maka yang kita kerjakan itu Pak sekarang itu, seperti sekarang ini di masjid-masjid, nyembelih kambing, nyembelih motong sendiri ya, bareng-bareng ada panitia. Itu yang benar seperti itu. Kan sekarang kita juga bisa kurban lewat HP, ya kan? Ini instan, bener nggak? Bener, nggak salah, ya kan? Tapi itu meninggalkan sunnah, meninggalkan syiar. Apalagi motongnya kadang-kadang sekarang ini akikah aja ya. Akikah itu bagian daripada syiarnya Nabi Muhammad SAW. Akikah ini kan sekarang sudah jarang orang motong sendiri, ya nggak? Nyampe di rumah sudah jadi bok. Syiarnya sudah hampir hilang loh Pak. Kurban jangan sampai seperti itu. Kurban jangan sampai, walaupun boleh-boleh saja untuk menampung mungkin umat Islam yang sibuk dan lain-lainnya, yang mungkin kelebihan hartanya berlebih, ditampung di situ kemudian dialihkan di tempat lain, boleh-boleh saja. Tapi di tempat kita harus terlaksana itu, karena itu bagian daripada syiarnya tadi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini kadang-kadang
Katanya banyak yang protes itu pasti nggak ngerti. Yang kedua itu makan di tempat, itu penting, ya kan? Makan daging kurban, jangan makan nasi uduk, jangan. Ya makan nasi uduk pagi-pagi boleh lah ya kan, supaya panitia kuat. Makan daging kurban itu di tempat itu penting. Itu bagian daripada syiar, bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau sholat Idul Fitri makan dulu, ya kan? Baru berangkat ke masjid, ya. Tapi kalau sholat Id Nabi itu nggak makan, sampai makanan yang pertama kali dimakan adalah daging kurban. Penting. Makanya penting ada bagian panitia, bagian masak. Kalau di kampung saya dulu udah biasa itu, anak-anak kecil itu kalau udah diumumkan makan, datang semua pakai nampan. Dulu saya sampai sekarang ada katanya, sampai sekarang ya. Anak disiapin makan. Kalau ada yang tanya, Pak, katanya yang lebih baik daging itu dibagikan mentah. Ya iya memang, kalau dibagikan mentah, kalau dimakan masa mentah. Bahkan Nabi itu memilih hati yang dimakan itu. Nabi itu memilih hati kambing dari korbannya beliau. Nah, sehingga para ulama itu sepakat, ya kan, bahwasanya orang yang berkorban itu sunnah muakkadah untuk mengambil daging korbannya dari kambing, dari hewan yang korbankan itu. Makanya harus tahu hewannya mana korbannya itu. Kita ini kan kadang-kadang pasrah ke panitia, nggak ngerti hewan yang mana dan seterusnya. Panitia kadang-kadang juga nggak ngerti juga, diambilin daging dari hewan yang lain. Padahal yang ya nggak apa-apa juga sih, cuma kan kita kan lihat sunnahnya. Sunnahnya itu kita makan dari hewan yang kita berkorban itu. Kenapa? Karena Nabi juga makan seperti, bahkan Nabi memilih hati al-kabid namanya. Kenapa? Karena memang ayat Al-Qur'annya menyebutkan seperti itu. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar. Kalau sudah disembelih, ini kalau dulu orang nyembelih sendiri ya. Kalau sudah disembelih, makanlah daging itu. Terus berikanlah kepada orang yang tidak butuh dan orang yang membutuhkan. Ini penting. Kadang-kadang orang itu kelihatannya benar ngomong, itu daging kurban itu buat orang fakir miskin saja. Orang itu salah itu. Ini kurban, bukan sodako, bukan zakat. Ini kurban itu sebaiknya diberikan kepada wa'at aimul qoni awal mu'tar. Qoni itu orang yang nggak butuh daging, biasa makan daging, ya kan? Wal mu'tar, dan orang yang membutuh. Kita ini biasa makan daging nggak? Jangan bilang nggak biasa. Di warteg aja ada daging. Tapi kurban itu bukan semata-mata daging. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kita itu ngarep berkahnya kurban, karena kurban ini mencontoh Nabi Ibrahim. Ya, jadi harus makan itu yang kurban, dan harus tahu daging kurban kambingnya atau sapinya yang mana, supaya ngalap berkahnya kurban.
Yang kedua, sekali lagi dibiasakan makan bareng-bareng di masjid dari daging kurban. Yang ketiga, daging kurban bukan hanya untuk orang miskin, tapi semuanya berhak. Bahkan non muslim pun bisa diberi. Tapi hati-hati, kadang-kadang non muslim ini ada yang benci dengan Islam, sehingga dikasih itu dibuang. Kadang-kadang dikasih makan anjing, ya jangan dikasih yang kayak gitu. Tapi ada yang ngarepin sekali, Pak. Saya dulu ngalami itu ya, ada orang non muslim nangis-nangis ke saya, Pak, saya kok nggak dibagi. Karena tetangga saya ini dibagi ya. Ya, jadi sekali lagi harus bisa kita bedakan. Ini dalam rangka menjaga kegembiraan buat semua. Itu aja sementara ya, sebagai ini udah lewat, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Ada yang perlu tanyakan? Hah? Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, itu kan jadi mempersulit, ya kan? Namanya berkorban apa? Jadi ini sudah menjadi budaya. Ada panitia di masjid. Juga menjadi budaya orang itu menyerahkan itu ke panitia, ya enggak? Maka panitia lah yang harus arif dan bijak bagaimana menerima amanah orang yang berkorban ini. Nah itu udah akad, itu udah. Ketika nyerahin ke panitia itu sudah akad. Jadi kalau mau makan harus akad lagi ya. Nah, terlalu ribet, ya kan? Agama itu kan gak ribet. Agama itu memberikan kemudahan, gak bikin ribet. Dan itu bukan untuk panitia saja masak itu. Orang bukan panitia mau pengen makan harus dikasih juga. Kalau nggak dikasih dosa. Jangan panitia, ini bukan panitia nggak boleh makan, jangan, boleh. Apalagi jamaah masjid. Saya siapkan, tanya Istia Mekar itu, Masjid Al Hikmah itu, dulu zaman saya ya. Saya suruh masak sebanyak-banyaknya. Semua silakan makan ke masjid. Semuanya. Ya, kalau nggak kebagian ya jangan ngambek gitu. Kalau kemudian udah habis, panitia masaknya segitu, kemudian warga siapapun yang ini, cuma memang awal-awal terus terang Pak ya. Ini kan kadang-kadang kita ini ya manusia itu makhluk khoto'i wa nisyan. Kadang-kadang disalahgunakan, itu memang iya. Tapi karena penting kita bagaimana bisa mengemas itu jangan sampai disalahgunakan. Kadang-kadang kan ngambil dulu, dimasukin ke rumahnya itu. Dulu kita awal-awal dulu gitu. Ya, tapi lama-lama enggak itu. Yang penting kita harus konsisten, terutama ketua DKM-nya, mengurus masjidnya harus ngasih contoh. Jangan ngambil daging dulu, bawa pulang dulu, jangan. Belakangan kalau bisa ketua masjid itu. Ya kan? Ketua masjid nerimanya belakangan justru.
Nah, yang belakangan kan biasanya lebih banyak itu. Ya kan? Saya dulu jadi ketua masjid justru malah sering nggak bawa pulang, karena saya nunggu belakangan masih banyak yang ternyata nggak kebagian. Kata saya, makanya saya cerita tadi ada non muslim yang nangis karena pengen makan daging kurban. Anaknya lah hamil itu ngidam daging kurban, non muslim padahal. Pokoknya panitia harus inilah. Saya terus terang, saya ketika Ramadan pun banyak yang bertanya terkait panitia zakat, amil zakat, dan sudahlah. Saya tanggung jawab dunia akhirat bahwa panitia itu juga amil. Begitu juga terkait kurban. Panitia punya wewenang penuh. Yang penting harus arif dan bijaksana menyikapi amanah daripada pengkorban itu. Sehingga, Pak, katanya ada yang korban wajib, itu ribet lah. Semua orang ini sepakat korban itu sunnah, ya kan? Kalau kita meneliti fikih antara korban nadar, korban ini, nanti ribet jadinya, ya kan? Ribet nggak? Kan kalau sudah motong, kalau sudah ngomong saya besok kurban, itu namanya nadar, nggak boleh ini. Nggak kan kasihan orang kalau pengen makan daging kurban. Sementara dia nggak niat nadar. Nadar itu harus diucapkan demi Allah, ya kan? Kalau saya begini, maka saya akan berkurban. Nah kalau cuma pengen aja, nadar berkali-kali. Ya, jadi korban itu sunnah, maka kita harus juga ingin mendapatkan keberkahan daripada sunnah Rasulullah dan sunnah Nabi Ibrahim itu. Harus mencicipi makanan itu. Ayat Qurannya juga mengatakan seperti itu. Faida wajabat junubuha fakulu minha, maka makanlah dari daging korban itu. Wa'at imul qoni awal mu'tar, dan berilah makan orang-orang yang gak butuh dan orang-orang yang sangat membutuh. Hingga ulama fikih itu mengklarifikasi daging kurban, daging akikah itu dibagi menjadi 3, ya kan? Sepertiga buat yang kurban, yang akikah, sepertiga hadiah. Hadiah ini berarti kepada siapapun, ya enggak? Sepertiga buat sodako khusus untuk fakir miskin. Understand ya? Paham ya? Cuma kadang-kadang orang tua kita itu kan ini adat Jawa, bukan ajaran Islam ini. Adat Indonesia ini kadang-kadang udahlah, kalau sudah niat itu nggak usah ngambil, ya kan? Itu nggak apa-apa juga. Nah, kalau udah akikah, kadang-kadang yang akikah nggak boleh makan, ya kan? Saya dulu gitu di Jawa itu, di mertua saya itu, saya akikah nggak boleh makan dagingnya. Oh, saya kan pengen sate itu. Nah, saya makan aja. Jadi ini karena orang tua kita itu mengajarkan kita bagaimana supaya kita itu ikhlas. Nah, cuma ikhlas itu kan tidak dapat. Kita disarankan oleh Rasulullah untuk makan. Kalau dalam istilah fikih, walau lukmatan, au lukmataini, au lukoman. Kalau bisa tetap makan dari daging kurban, hewan kurban kita, walaupun cuma tak puluhan, ya apa, sesuap. Nah kalau ikhlas itu kayak gitu, ya kan? Jangan ikhlas, saya nggak ngambil loh, saya ikhlas. Itu nggak ikhlas malahnya. Ya. Jadi makan aja, makanya perlu, ya kan, difasilitasi. Kan
panitia mungkin ada yang bagian masak, dari semua daging kurban diambilin. Orang yang berkurban kalau pengen mencicipi daging kurbannya silakan makan di masjid. Tapi jangan, sekali lagi jangan dimonopoli panitia saja ya. Yang orang minta makan wajib dikasih selama masih ada. Kalau nggak ada ya gimana? Cukup ya? Ya, nanti kalau masih ada yang perlu tanyakan ya bisa sambil ngopi di belakang ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.